welcome back to my channel. Yo, welcome back again with Ardi Clay, your pet mate. So, apa kabar teman-teman yang mempunyai Anabul? Jay. Kali ini gua akan membahas tentang kutu, dimana kutu itu sangat berbahaya ya buat Anabul kalian. Jadi bagaimana cara penanganan dan jenis-jenis kutu yang ada di hewan tersebut? So, pantengin terus di channel gua, tonton terus dan jangan skip. So, yo guys, jadi gini, untuk kutu ini sebenarnya ada 6 spesies ya, 6 spesies kutu, yang tapi yang terkenalnya biasanya cuma 4, yaitu kutu rambut, kutu caplak, kutu flea, dan kutu tik. Nah itu, jadi sebenarnya gini, orang pada nggak tahu ya kalau kutu itu sangat berbahaya banget, banyak dampak negatifnya ya kan, buat apalagi buat Anabul kita gitu. Jadi yang pertama yang bakal gue bahas itu yang pertama adalah kutu rambut. Kutu rambut itu sangat berbahaya sebenarnya, karena sebenarnya sama aja sih sama kayak kutu-kutu freatik dan lain-lain. Cuman kalau kutu rambut ini jarang kita jumpain ya di mana, tubuh hewan, di bulu-bulu kucing, bulu-bulu anjing, itu jarang banget kita temuin. Jadi nggak terlalu banyak lah di kalangan hewan. Jadi sebenarnya tapi ada aja, cuman buat nempel ke itu, tapi jarang gitu, karena lebih dominan mereka ke kutu rambut manusia gitu. Itu list ya, yang bisa dibilang itu list, yaitu kutu rambut. Yo, ini yang kedua, yaitu kutu flea. Kutu flea ini sangat berbahaya ya. Dia meskipun dia kecil, bulat, dia itu dia bisa hinggap di bulu-bulu anjing atau kucing tersebut gitu. Jadi spesiesnya banyak banget, sekali bertelur tuh banyak dia. Terus dia tuh ya ngisap darah udah tentunya. Terus kalau di kutu flea itu dia membawa bakteri Bartonella gitu, yaitu sebagai kayak buat penyakit pada anjing dan kucing gitu loh. So, yang ketiga yaitu caplak. Nah, ini caplak ini banyak banget dijumpain di anjing-anjing ya, karena jenis caplak ini dia tuh bentuknya kayak gini. Nah, dia itu kayak laba-laba, cuman ya itu dia nggak boleh sembarangan dimatiin, karena setelah dimatiin nanti darah yang pecah itu akan menjadi bakteri atau telur dia akan menjadi anaknya gitu. Dan yang keempat itu kutu telinga guys, kutu telinga. Jadi kenapa kadang-kadang gini loh, kenapa kutu telinga ini berbahaya? Karena bisa mengakibatkan hewan atau anjing atau kucing tersebut menjadi congean, atau bisa dibilang bau ya, bau. Itu tuh kutu yang tinggal di permukaan tubuh atau anjing atau kucing, terus yang bersarang di telinga gitu. Dia itu akan memakan jaringan tubuh. Nah gitu, jaringan tubuh yang ada di hewan tersebut. Lalu ini yang kelima. Yang kelima itu adalah skabies, yaitu kutu tungau. Nah, kutu tungau ini sangat berbahaya ya buat anjing atau kucing. Biasanya skabies ini terkenalnya ada di kucing. Jadi dia itu, kutu tungau ini tuh hidupnya di bawah kulit, terus dia memakan jaringan yang ada di bawah kulit hewan tersebut, hingga terbentuklah gorong-gorong yang menyebabkan skabies. Jadi kayak apa ya, kayak luka gitu. Nah terus dia itu ditandain sampai merah-merah, terus
awal awal mulanya sih biasanya merah. Untuk skabies itu biasanya awalnya merah, gatel, terus nanti digarukin sama dia jadi luka, terus tiba-tiba kayak berkerak gitu, jadi kerak gitu, jadi kerak di kulit hewan. Nah, untuk skabies ini juga sangat menular kepada manusia ya. Skabies ini bisa nular juga ke kulit manusia, jadi hati-hati. Nah, untuk yang jenis anjing ini biasanya terkenal dengan Demodex mites atau tungau Demodex. Nah, ini yang penting banget ya. Banyak dog lover yang belum tahu kalau Demodex ini dari mana sih. Sebenarnya emang dari kutu. Jadi mereka kadang-kadang Demodex itu taunya cuma penyakit kulit gitu. Jadi sebenarnya ini nih tungau atau dibilang kutu Demodex ya sebenarnya. Jadi tungau ini tuh muncul di saat keadaan imunitas dari hewan tersebut stres, jelek, terus ingin kawin, ingin terlalu banyak diem di rumah, terus dia stres lah, itu bisa mengakibatkan tungau Demodex itu akan muncul. Nah gitu, gua kurang gitu paham gimana sirkulasi atau kemunculan tungau Demodex ini ke luar itu bagaimana. Cuman ya ini yang gue tahu ya, Demodex kulit dari anjing itu ya dia dari stres gitu loh, jadi yang mengakibatkan tubuh dia mengeluarkan kayak tungau gitu, tungau Demodex, lalu dia gatal-gatal sama kayak skabies ya, nggak jauh beda. Cuman kalau skabies itu dia lebih cenderung kering kulitnya dan akan menjadi berkerak. Untuk Demodex pun sama, cuman agak lebih lembab gitu. Cara untuk untuk diagnosanya itu sebenarnya gampang banget ya. Nah, untuk pengobatan treatmentnya sih kalau untuk gua sih biasanya pemberian obat kutu itu biasanya 1 bulan 1 kali gitu. Jadi biasanya gue menggunakan obat kutu ditaruh di pundaknya, lalu gue mandiin dulu. Sebelum gue taruh obat kutu itu biasanya gue mandiin dulu, jadi gitu. Biasanya gue menggunakan Sebazol itu buat obat jamur sebenarnya, cuman Sebazol ini terbilang bagus juga buat mandiin anjing-anjing yang berkutu atau kucing-kucing yang berkutu gitu, karena efeknya agak lumayan lah buat perawatan kulit. Cuman emang agak mahal sih, cuman itu bagus sih kalau menurut gua. Jadi terus biasanya kalau nggak gua mandi kutu nih menggunakan obat kutu, jadi dicampur sama air, lalu gua mandiin, setelah itu gua tetesin di pundaknya, di tengkuk sini ya. Nah guys, jadi ada 6 kutu yang sudah kita ketahui ya. Jadi yang biasanya yang selalu kita temukan di anjing atau kucing itu ya seperti tungau Demodex, tungau Skabies, Phleatic gitu, seperti yang pasaran umumnya yang ada di pasaran ya. Biasanya kalau Skabies hadirnya ada di kucing dan Demodex biasanya hadir di anjing, ya itu penyebabnya, itu kutu atau dibilang tungau ya. Nah ini gue akan ngebahas juga tentang Skabies pada kucing. Sebenarnya gini, kutu Skabies itu sangat berbahaya banget ya. Gue pernah menangani beberapa kucing yang kena Skabies dan akhirnya gue kena juga Skabies ya. Nah itu awal mula sih ya sama kayak ruam pada kulit, dia bulat-bulat itu, jadi biasanya cuma satu, terus tiba-tiba ngerembet jadi banyak. Nah itu Skabies. Biasanya itu Skabies itu bakal bisa menular ya kepada manusia, jadi hati-hati. Makanya punya anabul, jaga terus kesehatan, jaga terus kulit hewannya. Kalau bila kelihatan ada kutu, segera tangani, jadi jangan
menunggu lama, karena satu kutu bisa menimbulkan ribuan kutu pada kulit hewan tersebut gitu. Jadi gini, untuk untuk kutu tersebut tuh biasanya awal-awal yang bakal kita bisa temui di anjing atau kucing itu biasanya di sela-sela jarinya dia. Nah, itu kalian bisa cek setiap hari atau setiap minggunya, kalian bisa cek itu di sela-sela jari biasanya. Kayak kutu fleatik itu biasanya dia hinggap di balik ini sela-sela jarinya mereka gitu. Terus yang kedua itu biasanya ada di balik telinga, di belakang telinga sini. Karena posisi belakang telinga ini tempat dimana mereka lebih mudah untuk menyedot darah ya. Jadi banyak banget darah yang bakal bisa disedot di bagian belakang telinga. Lalu yang ketiga itu biasanya dia di bagian ekor, bagian buntut atau bagian pantatnya. Nah itu juga banyak banget. Jadi untuk menjumpai kutu di tubuh anabul kita tuh mudah banget gitu. Yang pertama kita ngeliat jari-jarinya, apakah jari-jarinya bersih dari kutu. Kedua, daun telinga, di belakang daun telinga. Dan ketiga yang bagian belakang ya. Nah itu cara untuk kita mengetahui bahwa anabul kita kutuan atau enggak gitu. Itu pun sama ya, sama halnya sama kayak kucing atau anjing ya. Jadi sama, nggak jauh beda lah gitu ya. Jadi gitu guys. Lalu untuk penanganannya biasanya nih step by stepnya begini, gua kasih solusi. Yang pertama yaitu kalian mandikan dulu dia dengan sampo kutu lah, obat kutu yang dicampur dengan air lalu dibilaskan ke tubuh hewan tersebut. Setelah itu kalian keringkan lalu teteskan obat kutu pada tengkuknya. Kenapa pada tengkuknya? Karena supaya dia tidak bisa menjilat atau tidak bisa meraih obat kutu yang ada di sini. Karena kalau ditetesin ke tempat lain takutnya berbahaya, dijilat tiba-tiba menjadi racun buat dia gitu. Jadi biasanya kalau anjing atau kucing itu biasanya di tengkuk sini ya, di belakang kepalanya sini. Ya, jadi kalau ditetesin di situ. Biasanya kalau gue sih biasanya pakai frontline ya. Frontline tuh bagus banget. Jadi biasanya buat 1 sampai 3 bulan ke depan itu lumayan aman. Setelah dimandikan, dikasih tetes frontline, lalu setelah itu yaudah gitu. Ya kita bakal kita akan selalu kontrol. Jadi jangan menganggap bahwa setelah kita mandikan, setelah kita kasih obat, tiba-tiba kutunya bakalan hilang semua. Enggak seperti itu. Jadi ada baiknya kita akan membersihkan di mana tempat anjing tersebut atau anabul kita tersebut bersantai, bermain, duduk, dan dimanapun dia beraktivitas itu tempatnya pun harus dibersihkan. Karena takutnya setelah kita takutnya pas kita setelah membersihkan anabul kita tapi ada beberapa fleatik dan tungau-tungau masih ada berceceran di tempat dia beraktivitas, itu akan balik lagi ke mereka. Jadi lebih baiknya kita bakal bersihkan dulu di area tempat dia beraktivitas gitu. Jangan lupa dibersihkan pakai Baiklin, biasanya pakai Baiklin atau obat kutu nggak apa-apa. Lalu setelah bersih udah clean baru anabulnya taruh di situ gitu. Jangan sampai kutu-kutu tersebut balik lagi ke anabul kita gitu. Jadi begitu ya guys ya. Mungkin udah cukup mengerti lah ya. Jadi pentingnya tentang kutu terhadap hewan dan manusia itu sangat penting banget. Jadi ada feedback negatif dan positifnya juga ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini video gue bakal terus share tentang manfaat atau tips-tips lainnya tentang anabul. So pantengin terus di channel gue.
Jangan lupa follow juga nih Mimo Pet Solution. Kalau untuk kalian yang ingin grooming ataupun dog walking, silahkan hubungin Mimo Pet Solution. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Tinggalkan pesan dan tinggalkan kritik sarannya, supaya misalkan kalau kalian minta saran, bang, minta link tips-tips ini tentang ini gitu, oke, nanti gue bisa tampilkan di situ. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Salam Anabul, bye.